PDIP ini kayaknya yang paling terluka. Prabowo yes, Gibran no, diteriakan oleh elit PDIP, Pak Gayus di sini. Dan saya nggak mengerti bagaimana teori ini akan dilakukan. Saya takutnya mereka ini terpapar echo chamber. Di dalam sebuah ember yang dibalik, mereka teriak, yang mereka dengar adalah suara mereka sendiri. Bisa saja loh kader-kader PDIP ini mendengarkan itu. PDIP sangat mungkin sangat jauh bisa lebih besar daripada ini. Tapi jika sikap dan sifat ini yang akan dilakukan dan dipertontonkan, maka Gerindra ini bisa jadi akan menjadi partai terbesar menggantikan PDIP. Apakah Mas Gibran memiliki keinginan untuk menumbangkan Pak Prabowo dan menjadi the next president di 2029 nanti? Gugatan PT UN ini nggak diterima dan akhirnya Gibran masih sah menjadi wakil presiden kita. Dan PDIP ini kayaknya yang paling terluka. Prabowo yes, Gibran no, diteriakan oleh elit PDIP, Pak Gayus di sini. Dan saya nggak mengerti bagaimana teori ini akan dilakukan. Nggak pasang foto Mas Gibran atau haram hukumnya menyebut nama Gibran seperti yang didemonstrasikan oleh Mas Ganjar di sini. Atau jangan-jangan para kader PDIP yang punya anak namanya Gibran langsung dikeluarkan. Maka yuk kita akan coba lihat, dan saya sudah membaca kartu-kartu saya dan saya akan coba untuk jelaskan apa yang sudah saya tulis di konten yang panjang ini. Tapi tenang, ini nggak akan panjang, kalian sudah lihat waktunya kan. Yang pertama adalah jika masyarakat ini memang menolak Gibran Rakabuming Raka, maka demo ini pasti sudah terjadi jauh-jauh hari dan terjadi hingga saat ini. Demo yang dilakukan oleh BEM SI atau seluruh Indonesia kemarin juga diikuti oleh nggak kurang dari 200 orang. Dan juga adanya ucapan yang satir dilakukan oleh BEM dari yang terus kemudian dibekukan, sudah di-reinstate tapi ketua BEM-nya wajahnya langsung kusut seperti itu karena ya nggak pantas mengatakan hal yang diucapkan di spanduk ini tadi. Sehingga kita ini melihat situasi yang kondusif, melakukan retreat, bahkan setelahnya melakukan belusukan, happy-happy saja. Dan saya lihat komentarnya, coba kalian lihat komentarnya deh, 90% ini positif. Bahkan survei kepercayaan kepada Pak Prabowo ini ada di angka 85,3 hingga 90%. Ini miris melihat orang-orang yang masih belum bisa move on. Apalagi dilakukan oleh seorang kader, 2 orang kader, 3 ada banyak kader elit ya PDIP ya. Yang saya nggak tahu apakah mereka ini beneran belum move on atau takut dimarahin oleh ibu atau ingin mencuri hati ibu atau takut kalau ibu nanti sedih. Nah, saya nggak tahu ya, tapi ini jadi satu hal yang sangat disayangkan karena masyarakat yang mereka akui, mereka wakili, wong cilik-cilik ini tadi itu sudah happy dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Saya takutnya mereka ini terpapar echo chamber. Di dalam sebuah ember yang dibalik, mereka teriak, yang mereka dengar adalah suara mereka sendiri. Bisa saja loh kader-kader PDIP ini mendengarkan itu. Dan yang mereka dengarkan sebenarnya juga mungkin lebih kecil daripada 17,35% suara yang dimenangkan oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud kemarin. Coba kalau ada si 17,35%, saya mau dengar, tulis komentar kalian di sini. Indikator politik, bahkan ini merilis survei yang tadi saya katakan itu, ini tercatat di sini 85,3%. Ini dengan pembagian 19,7% ini sangat yakin dan 65,5% cukup yakin, yang artinya nggak ada sebuah ketidakyakinan di sini kecuali ya persentase yang tersisa tadi. Dan jika ini diteruskan, jika kebaperan ini masih ditunjukkan, dan Bu Mega ini tidak segera berjumpa dengan Pak Prabowo, yang saya takutkan cancel, ini akan menimpa PDIP. Simpati masyarakat akan bisa hilang ke partai berlambang banteng menengok ini tadi. Dan jika rasa simpati itu hilang, maka sebenarnya kita tahu hukum kekekalan energi. Gak ada namanya energi itu hilang, yang ada adalah berpindah. Kemana suaranya? Ya kemana lagi kalau nggak ke Gerindra atau partai apapun yang akan diikuti oleh Mas Gibran dan Pak Jokowi nanti. Atau Mas Bobi, atau Mas Kaesang. Mas Kaesang PSI. Dan ini boleh saya bilang, atau saya namakan ini dengan Ganjar efek. Karena sebenarnya Mas Ganjar itu memiliki elektabilitas, popularitas yang tinggi, sampai akhirnya dia mengajak Mas Anies membuli Pak Prabowo. Terus seperti itu. Nah, saat masyarakat ini tidak simpati lagi, sangat mungkin mereka akan menjadi ngambek juga atau ikut marah. Dan ini bisa saja dilampiaskan atau ditunjukkan dengan tidak memilih partai PDIP yang akan sangat disayangkan.
Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. See you. Malam ini saat saya membuat konten, kalau nggak salah sedang ada debat antara Mas Rambo dengan Pak Muhammad Lutfi di Pilkada Jawa Tengah. Harapan saya ini terjadi sebuah perlawanan dan meritokrasi yang baik, yang akan melahirkan siapa yang akan jadi pemenang. Dan so far sebenarnya Mas Rambo atau Pak Andika Perkasa ini masih perkasa di sana. Dan betul memang tidak ada menteri yang PDIP saat ini. Tapi Pak Prabowo sepertinya masih memberikan 2 slot. Termasuk salah satunya kalau nggak salah di BRIN dan satu lagi apa ya, saya lupa. Di mana itu masih didedikasikan untuk para kader PDIP yang jika Bu Mega bisa berjumpa ngobrol, monggo silahkan ditempati posisinya. Dan seperti yang saya sudah sering ulang-ulang di konten-konten saya yang lain, yang saya takutkan di sini adalah jika nanti ternyata kader PDIP di sini itu udah nggak setuju lagi dengan kelamaan ngambeknya si emak ini tadi. Yang mereka nanti bisa saja akan melakukan perlawanan atau kalau tidak keluar dari partainya dan bergabung ke kapal yang lebih besar dan jelas-jelas akan menang atau sudah menang. Ini sudah bukan masalah ideologi lagi. Ini masalah emosi dari Bu Ketua Partai yang masih belum move on dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya. PDIP sangat mungkin sangat jauh bisa lebih besar daripada ini. Tapi jika sikap dan sifat ini yang akan dilakukan dan dipertontonkan, maka Gerindra ini bisa jadi akan menjadi partai terbesar menggantikan PDIP. Dan kader-kadernya ini bisa jadi akan mendapatkan kader seberangan dari PDIP yang merasakan sebuah ideologi yang sama, tapi bisa lebih pragmatis dan bisa lebih objektif menghadapi perubahan iklim politik yang ada saat ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Dan apakah kalian termasuk yang Prabowo yes tapi Gibran no? Atau jangan-jangan malah Gibran yes, Prabowo no? Karena berharap Mas Gibran seharusnya yang bisa menjadi presiden di 2029 nanti. Untuk itu, kalian bisa nonton konten saya di channel ini, di konten yang lainnya, yang ingin melihat dan menerawang jauh ke depan. Apakah Mas Gibran memiliki keinginan untuk menumbangkan Pak Prabowo dan menjadi the next president di 2029 nanti? Terima kasih atas atensi kalian dan sampai jumpa di konten-konten yang lainnya. Salam.